Satipatthana. Kelompok yang berikutnya adalah 4 padana ya. Ini penting Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena sesungguhnya di dalam setiap praktik meditasi kita ini sangat dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena poin pertama dari 4 padana ini adalah berhubungan dengan sangwara padana. Ya. Sangwara itu artinya pengendalian. Pengendalian diri terhadap apakah itu yang berhubungan dengan indera kita, ketika muncul adanya pengaruh objek dari luar, termasuk juga objek batin. Yang mana sangwara padana ini adalah usaha yang harus kita bangkitkan dalam setiap individu kita. Bagaimana caranya agar hal-hal yang tidak baik atau yang buruk itu tidak muncul dalam diri kita. Jadi hal-hal yang belum muncul ya, jangan sampai muncul. Terkhusus yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak baik atau buruk. Dalam artian segala bentuk hal, apakah itu yang berhubungan dengan keserakahan, kebencian ataupun kegelapan batin, yang belum pernah muncul dalam diri kita, diusahakan untuk jangan sampai muncul, jangan sampai ada. Kemudian yang kedua adalah pahana padana. Pahana yang mana kita harus mengusahakan agar supaya keadaan-keadaan yang tidak baik yang ada pada dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang ada pada diri kita, kita usahakan sebisa mungkin untuk kita minimalisasi, kurangi, ditekan. Ya. Jadi garis besarnya adalah kalau yang pertama sangwara padana tadi, mengusahakan agar hal-hal yang buruk yang belum muncul pada diri kita jangan muncul. Kalau yang pahana padana adalah mengusahakan hal-hal yang memang menjadi karakter kebiasaan kita yang buruk, kita usahakan untuk kita tekan, kita usahakan untuk minimalisasi. Kalau 2 poin ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam keseharian kita bisa lakukan, kita bisa miliki, ini tentu kita akan mampu terhindar dari segala hal yang tidak baik, segala hal yang buruk yang berhubungan dengan perbuatan kita. Ya, maka 4 padana ini juga disebut sebenarnya sama dengan
apa yang ada di dalam jalan tengah berunsur 8, yaitu samawayamu, daya upaya benar. Jadi daya upaya benar itu ya seperti itu. Pertama, mengusahakan hal-hal yang tidak baik, yang belum pernah muncul dalam diri kita, tidak muncul. Ya, disebut sangwara padana. Kemudian berusaha sebisa mungkin ya, mengusahakan hal-hal yang tidak baik, yang menjadi karakter, yang menjadi sifat, kebiasaan kita singkirkan. Ya. Tentu ini membutuhkan ya, latihan. Kemudian 2 poin yang berikutnya berhubungan dengan hal-hal yang merupakan nilai-nilai kebajikan. Maka dia disebut sebagai ya, bhawana, pahana. Ya. Jadi mengusahakan bagaimana caranya agar kondisi-kondisi yang baik, ya, kebajikan itu terus muncul dalam setiap individu kita masing-masing. Yang tadinya misalnya pelit, ya, berusaha untuk mengembangkan kemurahan hati. Yang tadinya misalnya bengis, berusaha mengembangkan nilai-nilai cinta kasih, kasih sayang. Ya. Jadi ini terus harus dibangkitkan. Dengan cara seperti inilah kita akan mampu menekan hal-hal yang tidak baik yang ada pada diri kita. Karena ketika kondisi-kondisi yang positif, kondisi-kondisi yang baik semakin dominan dalam setiap individu kita masing-masing, secara otomatis ini yang akan mampu menekan ya, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Ya. Kemudian yang keempat adalah anuraka padana. Ya. Artinya kita harus berusaha juga untuk menjaga ya, hal-hal yang baik yang sudah muncul dalam diri kita, untuk terus kita miliki, untuk terus kita kembangkan. Ya, jangan sampai mundur. Ya. Kalau sudah seperti itu kondisinya di dalam keseharian kita akan lebih gampang dan sangat cepat maju di dalam spiritual, termasuk juga di dalam latihan meditasi kita. Nah, permasalahan yang terjadi adalah kita sering tarik ulur, maju mundur, maju mundur. Kadang ketika memiliki semangat sekali. Terkadang ketika semangatnya lemah, dia tidak mampu membangkitkan semangat itu untuk muncul, sehingga ya, latihannya ditinggal, sehingga latihannya bolong. Nah, mayoritas orang kebanyakan seperti itu. Maka disinilah pentingnya sebuah daya upaya, motivasi, semangat. Karena di dalam setiap latihan kita tidak akan pernah bisa terhindar dari yang namanya halangan dan rintangan. Besar dan kecilnya halangan dan rintangan itu relatif, tergantung. Tetapi ingat bahwa manusia itu merupakan makhluk yang luhur. Dia disebut sebagai manusia karena dia memiliki batin hati nurani yang luhur, yang bisa dikembangkan, yang bisa diarahkan, yang bisa dilatih.
tergantung seberapa besar effort kita untuk melatih dan mengembangkan batin itu sendiri. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan tentu semua itu kembali kepada individu kita masing-masing. Maka ini sesungguhnya makna arti kata dari atahi atanonato yang sering kita dengar. Diri kita sendiri adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Karena sebagaimanapun kita sudah diajarkan, sudah mengerti, membaca ya, tentang teori dhamma, tentang teori praktik meditasi misalnya. Tetapi kita tidak mampu mengimplementasikan teori-teori itu dalam praktik, ya tentu kita tidak akan merealisasi yang namanya patiweda, hasil atau buah daripada praktik itu sendiri. Ya, ibarat seperti misalnya, di situ sudah disediakan makanan, satu piring makanan yang lezat. Tapi sama sekali kita tidak punya satu daya upaya usaha untuk mengkonsumsi atau untuk memakan makanan itu. Atau bahkan kita sudah disuapi makanan itu, tapi kita tidak mau membuka mulut, tidak mau mengunyah, tidak mau menelan. Bagaimana kita bisa menghilangkan satu rasa lapar dalam diri kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan satu manfaat dari manfaat yang dimiliki oleh makanan itu? Demikian pula halnya dengan buah daripada praktik. Seberapa baiknya pun sebuah ajaran, kalau itu kita sendiri tidak mau mengimplementasikan, tidak mau mempraktikkan di dalam keseharian kita, ya, maka dia hanyalah merupakan sebuah bentuk daripada ajaran yang mulia, yang tidak mampu memberikan manfaat yang besar bagi diri kita. Jadi Sang Buddha punya tugas, punya cinta kasih dan kasih sayang kepada kita umat manusia untuk mengajarkan dhamma. Beliau sudah menjalankan satu bentuk daripada pengamalan yang namanya maha karuna, belas kasihan. Kenapa? Karena kita masih terbelenggu oleh lingkaran samsara penderitaan. Maka beliau kasihan. Jadi Buddha mengajarkan dhamma kepada kita itu cuma atas satu dasar saja, yaitu maha karuna, belas kasihan. Bukan seperti kita, artinya melakukan sebuah perbuatan baik kepada orang lain, mungkin atas dasar kita mengumpulkan paramita. Kenapa? Karena kita belum sempurna, karena kita masih membutuhkan. Tapi Sang Buddha sudah tidak lagi, beliau sudah sempurna. Jadi permasalahannya itu bahwa sudah kita artinya itu ditunjukkan jalan, ditunjukkan bagaimana praktik. Ya, terusus yang berhubungan dengan Bodhipakya Dham 37 ini mutlak memang harus kita kembangkan dan harus kita praktekkan di dalam keseharian kita. Barulah yang namanya pencerahan ya, itu bisa direalisasi, benar-benar bisa dicapai. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka sekecil apapun bentuk daripada praktik itu kita butuh. Ya, kita butuh. Karena ini akan menjadi faktor yang mendukung pengaruh-pengaruh positif, pengaruh-pengaruh baik lainnya yang ada pada diri kita sehingga dia bisa terus berkembang. Ya, jadi itu 4 padhana
Ya, minggu lalu sudah disampaikan tentang 4 satipatthana. Ya, ya, jadi bodi pakya dhamma ini apa saja ya, sudah Bante sampaikan. Ada 4 satipatthana, 4 padana, kemudian 4 iddhipada, kemudian indri 4, indri 5, bala 5, ya, kemudian ada satak bojangga, kemudian jalan tengah berunsur 8. Total ada 37. Jadi poin-poin ini harus ya, dan mesti dikembangkan dan dilatih karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ini ya, ada yang mau ditanyakan? Kita kemarin baru baru Magha Puja ya, baru Magha Puja ya, di mana-mana ya, sama ya, melaksanakan Magha Puja pada tanggal 6 Maret 2023. Karena tahun ini penanggalan lunarnya itu mundur 1 bulan karena ada 1 bulan yang double ya, setiap 4 tahun itu terjadi seperti itu ya, karena penanggalan Masehi sama lunar ya, kalau lunar itu setiap bulan itu 30, kalau Masehi ada 30, ada 31, hanya Februari yang 28 atau 29, sehingga untuk meselaraskan ya dibuat seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya kalau enggak ada ya kita tutup ya, kita tutup. Ya, mungkin capek atau apa ya. Ya enggak apa-apa ya, masih ada waktu ya, kita berlatih. Kalau masih bingung ya bisa ditanyakan ya, di grup meditasi juga kan ada grup meditasi, boleh ya. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya privat, pribadi yang malu. Tapi